Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Mmm, Ibu Bapak wali santri hadirin yang terus menyaksikan, kabar terbarunya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Mu'anawiyah. Hari ini kami ingin membahas atau ingin sharing terkait program Al-Mu'anawiyah. Setiap bulannya, para santri Al-Mu'anawiyah ini, dikasih program sharing and motivation. Nah, pada hari ini, pada, tema ini, sharing and motivation di bulan Agustus ini kita memberikan terkait hidup dengan dewasa sejak dini. Mengapa itu penting? Mengapa penting untuk anak-anak Al-Mu'anawiyah memiliki jiwa dewasa? Tapi saya yakin anak pesantren itu dewasanya sudah sejak dini. Karena syarat masuk di pesantren itu adalah mandiri, sudah tidak ngompol, sudah bisa mencuci sendiri, sudah bisa membagi keuangan sendiri, manajemen, time management sendiri. Nah, disitulah saya yakin anak pesantren itu diajari dewasa sejak dini. Ibu, bapak wali santri dan semuanya, hari ini kita akan membahas ini, terkait hidup dewasa sejak dini. Sebelum saya menyampaikan ke anak-anak, saya ingin bercerita waktu itu saya termasuk menjadi salah satu mahasiswa yang, ikut social interaction. Nah, social interaction itu saya waktu itu kuliah di UINSA. Saya mengikuti sebuah komunitas sosial yang bernama SSC, Save Street Child. Nah, ada SSC Surabaya, Save Street Child, Selamatkan Anak Jalanan Surabaya. Ini, saya pernah mengikuti, sosial ini dan setiap malam Minggu kalau nggak salah anak-anak mahasiswa, anak-anak, kepedulian sosialnya tinggi mengikuti program ini dan membagi susu. Yang paling penting adalah membagi susu. Itu adalah anak-anak. Kalau kita dilihat foto berikutnya, ini adalah anak-anak jalanan yang bisa jual, di pinggir jalan, jual di bis-bis, atau menjadi pengamen. Ini mereka saya yakin pemikirannya jauh lebih dewasa dibanding anak-anak yang, eee Tiap hari ke sekolah, tiap hari diantar orang tuanya. Ya, saya yakin anak-anak jalanan ini jauh lebih dewasa daripada, anak-anak sebelumnya, anak-anak, sekolah. Tapi bukan berarti bahwa, eee, kita harus menjadi anak jalanan, bukan. Kita ndak perlu sekolah, bukan, untuk menjadi dewasa. Justru kalau bisa anak yang di sekolah itu atau di pesantren itu jauh lebih dewasa daripada mereka-mereka itu. Nah, ini adalah bagian dari contoh, misal ini mereka hidup di, pinggir rel kereta api dengan keadaan yang sederhana, kadang mereka itu jauh lebih kuat pemikirannya dibanding orang-orang anak kota yang semuanya terpenuhi. Maka, hari ini saya akan membahas terkait, bagaimana anak-anak itu menjadi dewasa. Ada salah satu sebuah contoh lagi, momen haru anak pemulung bangga foto di atas gerobak ketika ia, mampu menyelesaikan program diplomanya. Program diplomanya di mana? Di Trisakti Jakarta. Dia menjadi ahli madya manajemen logistik logistik material. Kemudian, narasi sedikit Ibu Bapak wali santri. Ini Muhammad Solahuddin, anak penjual lombok yang alhamdulillah kemarin dinobatkan, wisuda, di manajemen pendidikan UNESA. Ini anak Lombok, anak penjual lombok yang bisa wisuda S2. Nah, oke, kami akan, melanjutkan bahwa hidup dengan dewasa sejak dini. Saya mengangkat tema ini untuk mengajak anak-anak menjadi kuat, anak-anak menjadi dewasa dan anak-anak menjadi kuat. Supaya apa? Supaya anak-anak ini menjadi anak yang luar biasa. Eee, ke depannya anak-anak ini jadi bukan anak yang rapuh. Karena apa? Ini sebagai pendahuluan bahwa ada sebuah generasi Gen Z yang generasi itu dianggap sebagai generasi stroberi, dianggap generasi yang rapuh. Maka
Saya menginginkan santriwati Al-Mu'anawiyah tidak menjadi santri yang rapuh, santri yang, apa ya, dicap rapuh, mudah patah. Nah, apa itu generasi stroberi? Ada istilah bahwa yang merujuk pada generasi muda, khususnya Gen Z yang dianggap memiliki beberapa ciri khas. Seperti terlihat menarik di luar, tapi namun di dalamnya rapuh, mudah menyerah, mudah patah ketika menghadapi tantangan atau tekanan yang, seperti tampilannya cantik seperti buah stroberi, tapi di dalamnya mudah hancur dan rapuh. Maka, saya berharap santri Al-Mu'anawiyah, santri-santri itu, santri tidak boleh rapuh, santri tidak boleh seperti generasi stroberi, santri harus mempunyai ketahanan mental yang kuat. Nah, harus mempunyai ketahanan mental yang kuat, ya. Santri harus mempunyai ketahanan mental yang kuat dan juga harus mempunyai segala cara untuk mencari jalan keluar. Saya mencontohkan waktu kemarin ketika dengan anak-anak bahwa, bulan ini saya disangoni 300. Nah, gimana caranya 300 itu cukup dalam 1 bulan? Ya dipelajari di manajemen, ditata, harus mencari jalan keluar. Jangan mentok, "Aduh capek aku, jangan mentok, "Aduh saya lelah." Jangan, santri harus kuat, tidak boleh rapuh. Kemudian yang ketiga, kalian sudah segala ilmu, baik agama, sains, dan teknologi. Nah, anak-anak santri ini memang dikasih, luar biasa, dikasih keilmuan yang luar biasa, ada ilmu agama, ilmu iman, ilmu sholat, ilmu berdoa, dikasih ilmu sains, ilmu apa, ke keterbaruan, ilmu teknologi juga didapatkan. Maka kalau bisa santri tidak boleh rapuh di situ karena mereka tinggal di pesantren. Ibu bapak wali santri, santri dewasa sejak dini ini menjadi sebuah, gagasan yang luar biasa yang saya inginkan di Al-Mu'anawiyah. Hidup dewasa bukan tentang umur, tapi tentang sikap. Ya, memang dewasa ini, bukan tentang hitungan usia umur. Usia umur 40 masih ada yang belum bisa dewasa. Tapi usia mapan, usia matang dengan sikap yang luar biasa. Meskipun kecil, meskipun anak kecil usianya yang belum dewasa, kadang di situ ada pemikiran-pemikiran sikapnya yang luar biasa. Di situlah saya harapkan pada anak-anak Al-Mu'anawiyah. Kemudian bagaimana menjadi dewasa? Ada sebuah tips untuk bagaimana, kita menjadi seorang dewasa. Yang pertama adalah responsibel. Jadi menjadi manusia ketika mempunyai jiwa responsibel, menjadi santri ketika mempunyai jiwa yang responsibel, maka, akan, mengarahkan ini menjadi luar biasa. Ya karena responsibel itu bagaimana tanggung jawab? Ya ketika melaksanakan, sebuah tanggung jawab ya dilaksanakan, ketika melanggar ya diakui memang saya melanggar, di situlah tanggung jawab. Jadi bukan berarti anak yang melanggar kemudian, dia mengakuinya itu buruk, itu bagus, itu pembelajaran tentang tanggung jawab. Dia mengakui kesalahan. Ya itu salah satu bagian dari, ciri anak itu dewasa. Kemudian mengendalikan emosi. Nah, kalau kita mampu mengendalikan emosi, maka di situ adalah salah satu ciri anak ini bisa menjadi anak yang dewasa, karena bisa mengontrol emosinya, ketika mau marah tidak jadi marah, ketika harus emosi, kemudian dicegah tidak menjadi emosi, di situ adalah bisa controlling sistemnya luar biasa. Itu salah satu tanda-tanda anak itu luar biasa dan dewasa. Dan anak ini mampu berpikir rasional. Saya disangoni 300, maka saya harus seharinya 10.000. Dia bagi, dia tata, seharinya harus jajan 10.000. Kalau mau jajan yang banyak, maka bisa diatur, "Oh, 2 hari nggak jajan, maka besok akan bisa jajan 20.000." Ini adalah mampu berpikir rasional. Kemudian berikutnya, bagaimana menjadi dewasa adalah empati dan menghargai orang lain. Ketika anak itu mempunyai empati, bisa menghargai orang lain, maka itu adalah salah satu ciri anak ini benar-benar menjadi anak yang mempunyai dewasa, kepeduliannya tinggi, eee,
apa, menghargainya tinggi kepada orang lain, maka insya Allah ini salah satu tanda-tanda anak ini dewasa. Kemudian mandiri. Saya yakin anak pesantren sudah mandirinya luar biasa. Usia 13 tahun sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan Eee, makan enak, tidur enak, dikeloni ibu, bapak, menggunakan HP, tapi di pesantren sudah mandiri. Ini adalah salah satu proses pendewasaan yang luar biasa. Mandiri, mencuci sendiri, eee, mandi sendiri, mengatur kegiatannya, mengatur tanggung jawabnya. Saya yakin anak pesantren ini mandiri dan kemudian yang paling penting adalah menjadi orang itu harus terus belajar, belajar ketika mengalami masalah, belajar ketika mencari solusi, belajar terus-menerus ini mempunyai salah satu, kriteria orang itu benar-benar dewasa. Tidak menyalahkan ketika ada sesuatu yang terjadi, ini adalah bagian dari anak ini mempunyai ciri-ciri yang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah, eee, yang terakhir kita punya tujuan hidup. Maka saya berharap setiap santri mempunyai tujuan hidup yang benar-benar ditata, benar-benar dikonsep, benar-benar tertulis dalam hidupnya mereka. Mereka menginginkan sesuatu yang akan diraihnya pada suatu saat nanti. Mereka harus punya tujuan hidup yang jelas. Itu, Ibu Bapak wali santri, ciri-ciri anak itu benar-benar dewasa. Nah, eee, ini bisa dilihat apa enggak ya? Oh, ternyata kayaknya enggak bisa. Maka saya lewati, dari kesimpulan itu, dari kesimpulan semuanya bahwa, eee, mari menjadi dewasa sejak dini, karena kedewasaan bukan tentang usia, tetapi tentang sikap dan karakter kita. Ibu, bapak, jenengan semuanya, ibu bapak wali santri, anak-anak putri jenengan di pesantren, insya Allah kami ingin didik dengan cara yang luar biasa, menjadikan anak itu luar biasa sejak dini, dewasa sejak dini, mandiri sejak dini. Itu adalah goal pesantren yang harus eee, kami wujudkan untuk mengedepankan bahwa anak ini menjadi anak benar-benar anak yang dewasa, tahu tanggung jawab, mandiri, mempunyai tujuan goal yang jelas dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ikhtiar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Mu'anawiyah. Ibu bapak wali santri, terima kasih sudah menitipkan, amanah ini. Insya Allah kami ingin memberikan yang terbaik untuk santriwati Al Mu'anawiyah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini bermanfaat. Saya provokasi anak-anak untuk menjadi dewasa, semoga, akan didukung oleh wali santri yang luar biasa dan menjadikan anak-anak ini cetak menjadi anak-anak yang luar biasa dewasa sampai di kemudian hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.